Anakku sudah 6 bulan, tapi sebenarnya MPASI yang benar itu seperti apa? Nah, pertanyaan seperti ini itu penting banget karena MPASI bukan hanya bagaimana caranya untuk membuat anak merasa kenyang. Kita juga perlu memperhatikan kandungan gizinya, tekstur, jumlah, dan kebersihan makanannya. Kenapa hal ini penting? Karena pada anak usia 6 bulan kebutuhan gizinya itu meningkat dan ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Pemberian MPASI yang tepat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak serta menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Sebelum membahas MPASI lebih jauh, kita kenali dulu apa itu stunting. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial. Kondisi ini ditunjukkan pada saat tinggi badan atau panjang badan anak berada di bawah min 2 SD atau berada di bawah min 2 standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak. Oleh karena itu, pemenuhan gizi sejak usia dini menjadi hal yang sangat penting. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pemberian makanan tambahan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan MPASI? MPASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada anak mulai dari usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizinya yang semakin meningkat. Tapi, ASI tetap diberikan. Pemberian MPASI itu dilakukan secara bertahap, seperti mulai dari tekstur, jenis, dan jumlahnya itu disesuaikan dengan umur dan kemampuan anak. Jadi, MPASI bukan berarti menggantikan ASI, tetapi menjadi pendamping untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang semakin meningkat. Supaya MPASI yang diberikan benar-benar mendukung pertumbuhan anak, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Menurut Kemenkes, pemberian MPASI ada 4 syarat utama. Yang pertama, tepat waktu, artinya diberikan kepada anak yang usia 6 bulan. Yang kedua, adekuat, artinya makanan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan energi dan zat gizinya. Yang ketiga, aman, artinya MPASI disimpan dan disiapkan dengan cara yang higienis. Dan yang keempat adalah MPASI diberikan dengan cara yang benar, artinya MPASI memenuhi syarat terjadwal, lingkungan yang mendukung, dan prosedur makan yang tepat. Pada usia 6 sampai dengan 8 bulan, makanan diberikan dengan tekstur yang lembut dan kental. Memasuki usia 9 sampai 11 bulan, tekstur makanan dapat dibuat lebih kasar. Makanan dapat dicincang atau dipotong kecil sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan pada usia 12 sampai dengan 23 bulan, anak sudah dapat diberikan makanan dengan tekstur yang lebih mirip makanan keluarga. Tips MPASI 1. Gunakan bahan yang segar dan olah dengan cara yang bersih. Variasikan menu agar anak mendapatkan berbagai zat gizi. Sesuaikan tekstur dan jumlah makanan dengan usia serta kemampuan anak. Berikan makanan dengan sabar dan jangan memaksa anak. Dengan cara tersebut, pengalaman makan anak juga dapat menjadi lebih positif. Jadi, pemberian MPASI yang tepat menjadi salah satu langkah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta membantu untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Yuk mulai dari makanan yang tepat untuk menuju tumbuh kembang anak yang lebih optimal. Terima kasih.